Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Eko Oliver Laposakau dengan NIM 21030200079, kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021-2022. Tujuan saya membuat video review mengenai buku The Study of Sociology adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Untuk itu mari simak materinya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu is the real social science. Beberapa minggu sejak orang telah menerima jumlah budaya yang biasa dikatakan dalam pendengaran bahwa burung-burung hangat yang menyebar ke seluruh negeri beberapa musim panas yang lalu telah dirancang secara sengaja untuk menyelamatkan hasil panen dari kutu dan penghancur. Tentu saja teori ketuhanan ini pemerintah di sini ditetapkan tolerance bearing, tetapi secara tidak langsung pada manusia kesejahteraan diterapkan dengan keyakinan yang lebih besar terhadap kejadian yang secara langsung mempengaruhi kita. Secara individu dan sosial, ini adalah teori yang dilakukan dengan konsistensi logis sebelum melakukan perjalanan atau pindah ke rumah lain. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Tumpukan lepas tidak terbatas di permukaannya adalah semua yang dapat dibuat oleh pekerja. Menyatakan beberapa fakta dan menanyakan kebenaran yang paling umum menyiratkan kita. Melihat ini bahwa karakter dari kumpulan ditentukan oleh karakter unit. Jika kita melewati dari unit yang terlihat, jenis yang nyata ke unit yang dimaksud oleh ahli kimia dan fisikawan sebagai pembuat massa materi. Kebenaran yang sama bertemu setiap disebut elemen. Kombinasi elemen, setiap kombinasi ulang senyawa memiliki bentuk kristalisasi. Yang ketiga, kesulitan ilmu sosial. Sifat intrinsik yang sesuai dengan fakta dari alam kita sendiri sebagai pengamat yang sesuai dengan fakta dan dari hubungan khusus di mana berat dan ke arah fakta yang harus diamati. Di sana timbul hambatan di jalan sosiologi lebih besar daripada yang menghalangi jalan lainnya. Sains fenomena yang digeneralisasikan tidak dapat dilihat secara langsung, tidak bias, tercatat oleh teleskop dan jam seperti astronomi, tidak dapat diukur oleh dinamometer dan termometer seperti fisika, tidak dapat dijelaskan dengan timbangan dan kertas-kertas ujian seperti makalah kimia, seperti fenomena biologis yang kurang jelas yang tidak dikenal dengan introspeksi. Yang keempat, kesulitan subjektif dan intelektual. Kebutuhan berurusan dengan makhluk lain dan menafsirkan tindakan mereka. Kita harus mewakili pikiran dan perasaan mereka dalam empati sendiri. Kesulitan untuk mewakili mereka tidak pernah bisa lebih dari sebagian besar dan seringkali sangat salah konsepsi yang dibingkai oleh siapapun. Dari orang lain pikirkan, mau tidak mau, apalagi mengikuti pola pikirnya sendiri. Itu disebut automorik dan dalam proporsi sebagai pikiran yang memiliki kerangka, konsep yang berbeda darinya sendiri. Interpretasi automoriknya kemungkinan besar kebenarannya. Yang kelima, kesulitan subjektif emosional. Pengamatan umum yang harus membentuk bagian gerak dari setiap jenis dan derajat mengganggu keseimbangan intelektual. Tidak senonoh dan bahkan dimanapun diakui, tidak sepatutnya diperhitungkan. Dinyatakan secara lengkap kebenaran bahwa tidak ada proporsi
yang mana benar-benar acuh tak acuh langsung dari jarak jauh. Dapat direnungkan tanpa kesukaan dan kebencian yang mempengaruhi opini. Membuat kami memperkirakan probabilitas, dan mereka juga membuat kita memperkirakan pentingnya akan menunjukkan ini. Di satu sisi harus ada pertahanan diri sosial dalam menghadapi musuh eksternal. Di sisi lain harus ada kerjasama antar sesama warga yang dapat eksis hanya dalam proporsi sebagai kesepakatan yang adil antara pria dengan pria yang menciptakan rasa saling percaya. Kebutuhan masyarakat menghilang dengan kepunahan atau dengan penyerapan ke dalam beberapa masyarakat, kecuali jika kebutuhan lain terpenuhi. Tidak mungkin ada pembagian tenaga kerja, pertukaran jasa, kemajuan industri, dan peningkatan jumlah dengan masyarakat dibuat cukup kuat untuk berharap dan bertahan hidup. Yang keenam, the bias of patriotism. Siapapun yang menghibur sentimen seperti itu tidak memiliki keseimbangan yang diperlukan untuk berurusan secara ilmiah dengan fenomena sosial, untuk melihat bagaimana hal-hal berdiri setelah dari kepentingan pribadi dan nasional. Sangat penting sebelum dapat dicapai keseimbangan tersebut penilaian yang menghormati jalannya urusan manusia secara umum yang merupakan sosiologi. Untuk yakin hal akan ini, kita hanya perlu mengambil tempat jauh dari diri kita sendiri. Tanyakan bagaimana para anggota suku asli memperhatikan arus peradaban yang menyapu mereka pergi. Tanyakan apa yang dikatakan orang Indian Amerika Utara tentang penyebaran orang kulit putih menguasai wilayah mereka. Langkah menuju kehidupan yang lebih tinggi tampak dari nasionalis sudut pandang sepenuhnya mengakui kebenaran dengan mudah dipahami dalam kasus ini. Kami harus mengakui bahwa hanya dalam proporsi kita membebaskan diri kita dari bias patriotisme dan menganggap masyarakat kita sendiri di antara banyak orang memiliki sejarah dan masa depan mereka, dan beberapa dari mereka mungkin memiliki klaim yang lebih daripada kita. Kita memiliki warisan bumi hanya dalam proporsi seperti yang kita lakukan, yang akan mengenalinya kebenaran sosiologi yang tidak ada hubungannya dengan bangsa atau ras tertentu. Yang ketujuh, kelas bias. Bias yang dicontohkan adalah bias yang hampir semua miliki, pendapat yang bengkok. Angkatan Laut petugas mengungkapkan keyakinan mereka yang ragu-ragu bahwa ada bahaya yang akan segera terjadi karena menangis lebih banyak kapal perang dan lebih banyak pelaut tidak memenuhi kepuasan dan perdebatan tentang sistem pembelian, pembuktian beberapa kuat keyakinan militer bahwa keselamatan nasional kita bergantung pada pemeliharaan organisasi tentara seperti itu, di mana mereka dibesarkan dan telah mencapai peringkat masing-masing pencatatannya terhadap Kornslaus menunjukkan betapa lengkapnya pandangan itu, yang mana orang Kristen menteri mungkin diharapkan. Yang kedelapan, teologis. Ilustrasi mengejutkan dengan kekuatannya yang diberikan oleh Mr. Gifford dari keyakinan yang dimiliki oleh para fanatik mempersiapkan kita untuk mode umum memikirkan tentang Tuhan dan manusia. Berikut adalah contoh manfaat ketika seorang Wahabi berkhotbah
suatu hari kepada orang-orang Riyadh, dia menceritakan tradisi yang menurut Mohammed mengatakan bahwa para pengikut itu harus membagi menjadi 73 sakte. Meskipun tidak sama dengan yang liar yang besar, mereka dikatakan malas, tamak, pelin-pelan, dan menipu. Yang ke-9, persiapan in psikologi. Memang benar bahwa selama perdebatan kemungkinan perilaku warga di bawah pengaturan yang disarankan, dijelaskan penghindaran dari ketentuan ini, kesulitannya dalam melaksanakannya, probabilitas perlawanan, kerjasama, korupsi, dan lain-lain, didorong dan secara diam-diam menegaskan bahwa pikiran mereka memiliki karakter tertentu. Dalam kondisi bersama tidak mungkin untuk bertindak semaunya. Dengan kata lain, pengakuan tersirat tentang kebenaran bahwa efek dari suatu hukum akan tergantung pada cara di mana kecerdasan manusia dan perasaan manusia dipengaruhi olehnya. Baik, demikian video review saya pada buku Peng Sos ke-5. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan saya merasa bahwa video review ini belum sempurna. Jadi semoga video review ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.